Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya di Mini Sujarwo Channel. Kali ini di Woman Motivation Part 2, saya akan menggandeng seorang woman fitness yang pastinya kalian kepo. Siapa dia? Halo. Mimi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Amin. Teman-teman sehat selalu ya. Oke, tadi barusan ya, hari ini saya melakukan olahraga bareng dengan Kimi. Dan kali ini saya akan mengulik pribadinya dia, gimana sih cara dia olahraga, cara dia diet, motivasi dia, dan kenapa dia sekarang kelihatan cute seperti anak 17 tahun. 71 Kita tahun. mulai ya, kulikan. Aktivitas sekarang apa nih? Ya sekarang aktivitas utama ya terutama saya ngurus rumah tangga, ngurus anak dan suami biasa. Terus udah itu ada ngurus dagangan ya, kerjaan. Terus tiap hari itu jam 6:30 udah harus ada di sini untuk latihan. Kalau enggak bakalan hancur seharian karena moodnya jelek. Nah itu udah saya lakukan sejak kira-kira 13 tahun yang lalu. Begitulah. Oke. Awal kapan nih Kimi? Aku manggilnya apa nih? Kimi dong. Oke. Awal kapan nih Kimi mulai menekuni dunia barbel yang katanya sih orang bilang apa sih perempuan pakai barbel? Ya, memang itu dilakukan kira-kira ada 13 tahun yang lalu lah ya. Jadi umur 42 lah, 42 atau 44. Nah, pada awalnya memang bentuk badan aku tuh aneh, seperti buah pir gini. Jadi waktu aku bilang sama suamiku, "Mas, aku mau gym dong." "Ah, jangan." Kata suamiku bilang gitu. Tapi aku pikir nekat aja deh gitu. Lama-lama ternyata memang alhamdulillah dari latihan beban itu ada perubahan. Jadi nggak sekedar kita cuma kardio saja, tapi yang waktu itu saya lakukan adalah latihan beban plus latihan kardio barengan. Alhamdulillah itu memang membawa perbaikan. Jadi memang intinya fitness itu untuk merubah kondisi badan yang tidak baik menjadi lebih baik. Tadi aku dengar loh cuplikannya, All-Star buat nge-gym itu umur 42 tahun. Sekarang pertanyaan nih buat gua, sebenarnya sekarang umur berapa sih? Gitu loh. Ya. Pasti kan pada kepo kan, umur berapa ini Kimi? Masih cute? Istilahnya anak 17 tahun lewat tuh. Umur berapa sekarang sih? Aku dari dulu nggak pernah menyembunyikan umur karena umur selalu berjalan. Yang harus kita lakukan adalah maintenance dan mempertahankan itu. Catat. Iya, jadi waktu itu aku pertama kali tanding aja umur 47. Dan kenapa aku ikutan tanding di umur 47? Karena pada saat kita tanding kita mempunyai target khusus. Kalau kita hanya untuk mau diet ataupun kita latihan aja nggak akan bisa mencapai secara maksimal. Ya, bukan aku mau ya. memaksa, tapi itu menjadikan motivasi buat diri kita lebih serius. Nah, kalau dibilangin siapa sih yang menjadi motivasi? Nggak ada. Laki gue emang menunjang nggak. Baru kira-kira 8 tahun yang lalu dia menunjang olahraga fitness. Tadinya dia bilang nggak perlu, nggak usah. Nah, terus akhirnya karena tidak ada yang menunjang, aku menunjang diriku sendiri. Jadi kita di fitness itu bergaul dengan orang-orang yang benar-benar. Kalau mau dibilang bahwa orang fitness nggak benar, di semua tempat juga ada yang nggak benar. Semua ada yang nggak benar. Tapi kita tinggal memilih lingkungan kita. Berarti sekarang balik ke diri kita masing-masing. Dan motivasi itu balik ke diri kita. Iya. Kita akan maju, di situ kita akan ketemu dengan orang yang maju. Ya, berpikiran yang sama. Ya. Jadi saran aku ke tempat fitness atau ke tempat manapun cari teman-teman yang baik dan benar. Itu aja. Dan positif. Betul. Positif ya, jangan positif COVID-nya. Nah, catat ya. Nah, sekarang kalau buat kejuaraan udah berapa kali? Waktu itu sih memang kita agak nekat gitu, jadi sama teman-teman kita yang di daerah Tangerang sini setahun kadang-kadang 3 atau 4 pertandingan diikutin, ada kalah ada menang, kita nggak peduli, yang penting target diet, karena kalau nggak diet kita jadi melembung. Nah, kita ngejar eventnya untuk supaya kita bisa mencapai target Udah diet. berapa kali nih melakukan kejuaraan? Kejuaraan. Dan di mana saja dan juara berapa? Kejuaraan itu yang menang ya, yang menang ada 11 kali alhamdulillah, itu dari juara 2, 3, 4 dan ada yang juga 10 besar tapi dapat piala yang penting. Sampai di rumah sempat diledek, pialanya jelek amat sih. Wah, tapi kan orang nggak tahu kita mencapai perjuangan itu nangis darah. Nah, itu dia. Itu yang aku suka. Dan kalau nggak salah ya, aku juga pernah ya menjadi jurinya Kimi ya. Iya, juri. Nah, yang di Mangga 2 ya. Mangga 2 saya lupa.
Dan memang pada saat itu memang kondisi dia bagus banget ya, freak dan good looking banget. Oh, bukan, itu di Sanghyang juara 2. Sanghyang di IFA WP. Bagus banget memang. Dalam kondisi dia on season, cantik juga. Makasih. Itu dietnya setengah mati dan nangis banget. Itu diet orang biasa dengan diet atlet beda ya. Beda 200%. Persiapannya biasanya berapa bulan itu sebelum hari H buat? Jadi sebetulnya gini, pada saat hitung hari H kita harus hitung 16 weeks itu udah sangat mepet sekali. Jadi sebelum hari H-nya saya udah mempersiapkan 6 bulan. Nah, 6 bulan, kemudian 16 weeks-nya itu saya udah diet bener-bener yang udah cutting, udah suplemen juga udah saya batasin sekali, dan whey itu saya sudah berhenti sama sekali 2 bulan sebelum pertandingan. Kardio karena saya volume lemaknya nggak terlalu banyak, jadi saya nggak terlalu banyak kardio. Yang saya lakukan latihan beban terus, tapi mendekati event latihan beban saya kurangi karena takut digit ya. Jadi kebanyakan mendekati hari H, kira-kira 3 kali sebelumnya itu saya sauna aja. Itu yang untuk bikin lebih istilahnya freak ya. Dan itu kadar garamnya. Garam itu udah sama sekali nggak. Sayur pun udah kita pilih yang kira-kira paling rendah sodiumnya. Buah-buahan ya sementara stop dulu. Apel yang banyak orang pakai, waktu itu saya nggak pakai sih. Saya nggak pakai apel. Itu biasanya balik ke kondisi sama maintenance sendiri. Biasanya beda-beda tiap badan. Karena biasanya kita akan melakukan event itu kita tahu kondisi badan kita itu seperti apa, dan kita sudah mengenali kita tuh lemaknya di mana. Saya yakin kok teman-teman, khususnya para wanita yang memang dia itu kadar lemaknya lebih tinggi daripada pria, dia itu bisa mempersiapkan diri lebih lama dietnya ya ketimbang pada pria. Dan lemaknya teman-teman khususnya wanita itu pasti beda-beda. Saya yakin mereka melakukan yang terbaik dan terbest untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Dan jangan pernah bertanya bahwa jadi sih harus diet berapa lama. Itu jangan pernah bertanya. Ya benar, kita itu nggak balik bisa ke kondisi masing-masing. Balik kepada kondisi masing-masing. Kita nggak bisa tahu bahwa berapa lama dan mana dulu yang akan hilang lemaknya, itu kita nggak tahu. Kita hanya akan tahu pada saat kita menjalankan diet itu dan latihan, harus latihan. Kalau diet aja nggak bisa. Nah sekarang pesan-pesan atau motivasi buat rekan-rekan yang lain. Jadi kalau motivasi, sekali lagi saya hanya bisa bilang bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa menjadi motivasi. Satu hal yang dulu saya pernah lakukan adalah saya memprint out semua atlet-atlet luar dan dalam, kemudian saya tempel ke semua tempat yang selalu saya lewatin, di kulkas, di meja dandan, di mobil saya. Jadi kalau saya nyetir saya ngeliat ada foto-foto mereka. Itu yang saya lakukan, itu untuk motivasi. Motivasi saya adalah cewek-cewek yang badannya bagus dan daya tahan ujinya sangat tinggi. Itu bisa menjadi motivasi kita bahwa kita harus menjadi seperti dia. Gitu. Termasuk Mbak Mini. Waduh. Fotonya waktu itu pas sama teman-teman tuh, ya Mbak Mini pakai 2 pieces tuh, itu gua tempel di mana-mana tuh. Gue pikir siapa ini, kok kecil banget, lucu banget nih orangnya. Itu ada 10 tahun lalu lebih tuh Mbak. Oke. Berarti sekarang kita melakukan olahraga, intinya bukan hanya buat senang-senang saja atau fun. Selain fun, kita juga itu membuat kita lebih awet muda, tentunya lebih senang, segar, bugar, teman-teman banyak. Tapi selalu berpikiran positif ya. Harus selalu positif. Dan pastinya ini menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya rekan-rekan dan wanita lain. Demikianlah tadi wawancara saya dengan si cantik Kimi, si cute Kimi, yang kita ngulik banget. Ternyata umurnya 55. Saya nggak ngira loh. 55. Pasti semuanya juga nggak ngira. Ternyata 55, tapi 17 tahun lewat. Asal di-maintain aja. Oke, thank you ya Kimi ya hari ini. Terima kasih juga Mbak Mini. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua. Amin. Thank you ya udah watching my channel. Jangan lupa subscribe, klik lonceng. Oke. Sampai ketemu di Woman Motivation Part 3. Oke, thank you. Bye.